Shalom, saudara-saudara, selamat berakhir pekan. Kita jumpa lagi dalam renungan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Pimpinlah kami, terangi hati kami, beri hikmat dari Roh Kudus sehingga kami dapat memahami firman-Mu dengan benar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Ibrani pasal 13 ayat yang ke-15 dan 16. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Tema kita memuliakan Tuhan dengan rendah hati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa arti kerendahan hati? Rendah hati lawan katanya adalah tinggi hati atau sombong. Kerendahan hati disebut dengan istilah humilitas dalam bahasa Latin. Dari kata dasar humus, humus artinya tanah. Orang yang rendah hati berarti menyadari bahwa dirinya berasal dari tanah atau debu yang fana. Dia menyadari keterbatasan dan ketidakmampuannya, dan karena itu harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan Sang Pencipta. Orang yang rendah hati tidak menganggap dirinya lebih tinggi atau lebih penting, tetapi menghormati dan menghargai orang lain. Orang yang rendah hati berkata bahwa hidup ini adalah anugerah semata-mata. Saudara, seperti apa ciri orang yang rendah hati? Berdasarkan firman Tuhan, Ibrani pasal 13 ayat 15-16, di sana disebutkan bahwa orang yang rendah hati hidup memuliakan Tuhan atau hidup meninggikan Tuhan. Dengan cara bagaimana? Dengan cara mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Itu puji-pujian yang menyenangkan hati Tuhan. Lalu yang kedua, hidup berbuat kebaikan atau hidup menjadi berkat. Janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Saudara, kalau kita baca mulai dari ayat 1, pasal yang ke-13 ini, di sana diberikan contoh-contoh bagaimana kita bisa berkontribusi atau berbuat baik di dalam kehidupan kita. Misalnya, disebutkan di sana, peliharalah kasih persaudaraan di dalam ketulusan dengan memberi tumpangan, dengan memberikan perhatian terhadap orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang kelaparan, orang-orang yang dalam kesulitan, orang dalam penderitaan. Harus diperhatikan juga bagaimana hubungan dengan orang-orang yang di luar kita, ya, peduli kepada orang-orang yang diperlakukan dengan tidak adil, peduli kepada orang-orang hukuman. Demikian juga di tengah-tengah keluarga, saling menghormati suami istri, menjaga hubungan yang baik, saling mengasihi satu dengan yang lain. Juga hubungan dengan anak, anak dengan orang tua, perlu ada relasi yang baik, komunikasi yang baik sehingga tidak terjadi kesalahpahaman, tidak terjadi masalah-masalah yang tidak diinginkan. Juga terlebih kita bisa memanage hati kita, pikiran kita, supaya mampu menjaga hati, mencukupkan diri dengan apa yang ada. Maka diingatkan dalam ayat yang kelima, jangan menjadi hamba uang, karena memang cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan. Banyak orang yang jatuh ke dalam dosa karena masalah uang. Juga perlu dijaga hubungan dengan para pemimpin. Dikatakan taatilah para pemimpinmu, contohlah mereka, khususnya tentu para pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan. Relasi dengan Tuhan tentu itu menjadi prioritas utama. Jadi dikatakan bahwa kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, Dia akan sanggup memberikan kita jalan keluar pertolongan. Jadi jangan takut menghadapi keadaan, jangan takut kepada manusia, tetapi tetaplah takut akan Tuhan. Percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, sungguh-sungguh meyakini bahwa Tuhan kita, Tuhan yang setia, Tuhan yang dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya, tidak pernah berubah kasih-Nya, tidak pernah berubah kuasa-Nya, dan janji-Nya
bahwa Dia akan memberikan kita keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi saudara, kerendahan hati adalah karakter Kristus yang memang harus kita ikuti, kita contoh di dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Kerendahan hati harus menjadi gaya hidup kita. Kerendahan hati berarti berserah sepenuhnya kepada kedaulatan Tuhan. Kita siap diawasi, kita siap dikontrol, kita siap ditegur bahkan oleh Tuhan. Setiap hari bisa menjadi peperangan antara dosa kesombongan ya dengan kerendahan hati. Kita selalu berperang di dalam hidup kita. Bagaimana kita bisa mengalami kemenangan, mengalahkan keinginan daging kita, maka kita harus sungguh-sungguh memohon pertolongan Allah Roh Kudus. Jadi kita sekali lagi memiliki satu potensi untuk bisa jatuh ke dalam dosa karena kesombongan. Karena itulah firman Tuhan hari ini mengingatkan kita supaya kita mengikuti teladan Kristus. Yesus Kristus berkata, "Aku lemah lembut dan rendah hati, belajarlah daripadaku, maka jiwamu akan mendapat ketenangan." Matius 11 ayat 29. Jadi ajakan untuk sungguh-sungguh merendahkan hati, ajakan untuk sungguh-sungguh hidup berserah kepada Tuhan, itu menjadi satu poin penting bagaimana kita bisa mendapatkan ketenangan, mendapatkan damai sejahtera dalam perjalanan kehidupan kita. Mari kita tetap rendah hati, supaya melalui hidup kita, Tuhan ditinggikan, Tuhan dimuliakan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan hari ini. Kami memohon pertolongan Roh Kudus yang senantiasa melembutkan hati kami dan senantiasa menyegarkan jiwa kami, supaya kami mampu terus hidup bersyukur kepada Tuhan, hidup mengandalkan Tuhan, hidup memuliakan Tuhan, supaya dengan demikian kami terus dibentuk, diperlengkapi menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki karakter seperti Kristus. Terpujilah Engkau, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati saudara sekalian. Salam.